Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Jika ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, materi pembelajaran kali ini yaitu tentang menghindari dosa besar. Jadi akan ada beberapa dosa besar yang akan kita bahas ya, bukan kita lakukan. Nah, tetapi sebelum kalian menonton video fullnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Yuk kita berdoa bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Amin, amin. Nah, ini dia peta konsepnya. Jadi akan ada beberapa macam dosa besar yang akan kita bahas. Ada 10 nih. Karena terlalu banyak, jadi nanti videonya Ibu bagi menjadi 2 part. Nah, yang pertama yaitu dosa membunuh, kedua liwat, ketiga LGBT, yang keempat meminum khamar, kelima judi, enam mencuri, tujuh durhaka kepada orang tua, delapan meninggalkan sholat, sembilan memakan harta anak yatim, dan yang ke-10 dosa korupsi. Jadi di video part pertama kita akan bahas dosa nomor 1 sampai nomor 5. Di video part kedua kita akan bahas dosa nomor 6 sampai nomor 10. Nah, sebelum kita membahas materi, seperti biasa Ibu akan sebutkan dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini apa. Yang jelas yang pertama yaitu kalian dapat mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Jadi intinya 10 dosa besar itu kita sudah bahas dan kalian dapat menghindari 10-10-nya itu. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian pelaku dosa besar. Jadi liwat apa, LGBT apa, korupsi apa gitu kalian bisa tahu. Yang ketiga, merinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar. Yang keempat, mengkritik perilaku dosa besar. Yang kelima, kalian dapat merumuskan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Nah, dosa pertama yang akan kita bahas yaitu dosa membunuh. Nah, kenapa sih kok Islam ini melarang yang namanya pembunuhan? Sebenarnya bukan hanya Islam saja yang melarang, tapi seluruh dunia juga mengecam yang namanya pembunuhan. Kenapa? Karena membunuh itu merupakan kejahatan tingkat tinggi. Jadi membunuh ini kan menyakiti orang. Dan menyakiti ini udah sampai tahap paling tinggi, yaitu menghilangkan nyawa. Ya ini haram dalam Islam. Dan membunuh itu bukan hanya selesai pada korban, bukan hanya menyakiti korban, tapi juga akan menyakiti keluarga korban, orang-orang terdekat, kerabat gitu. Jadi akan meninggalkan luka batin, meninggalkan luka psikis, akan menyakiti psikis keluarga korban, dan ini akan menimbulkan dendam di antara dua belah pihak gitu. Panjang perkaranya. Dan apakah membunuh itu hanya dilakukan dengan senjata, pistol, pisau gitu? Enggak, tapi jari kita, jempol, mulut kita itu bisa loh membunuh orang. Jadi hati-hati ya dalam menggunakan media sosial dan dalam berkomentar. Adapun dasar hukum pelarangan membunuh ini ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33, ada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, dan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yuk kita baca bareng-bareng ayatnya supaya kalian bisa lebih ingat lagi dan lebih paham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, untuk Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, sekarang giliran kalian yang baca, supaya kalian bisa lebih ingat lagi. Jangan lupa baca artinya juga ya. Dan untuk Quran Surat An-Nisa ayat 93, ayo kita baca bareng-bareng ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi dari tiga surat tadi udah jelas ya kalau membunuh itu adalah haram dan balasannya adalah neraka jahanam. Nah, membunuh ini banyak banget dampak negatifnya, bukan hanya bagi korban, keluarga korban, atau masyarakat. Bagi pelaku pembunuhan sendiri juga akan ada dampak negatifnya. Dari segi psikologis, orang yang membunuh akan merasakan ketidaktenangan jiwa juga perasaan bersalah. Apalagi jika yang dibunuh itu orang terdekat, temannya sendiri misalnya, atau kerabatnya sendiri gitu, akan menimbulkan ketidaktenangan jiwa bagi pelakunya. Selanjutnya dalam konteks agama, pelaku pembunuhan juga akan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, sedangkan bagi keluarga korban dan masyarakat, jelas bagi keluarga korban akan menimbulkan luka batin, kayak gitu. Psikisnya akan terluka, kayak gitu, bagi keluarga korban, dan akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Sedangkan bagi masyarakat, apalagi di mana pembunuhnya itu hidup di masyarakat itu, berasal dari lingkungan masyarakat itu, maka masyarakat akan hidup dalam ketidaktenangan, kayak gitu. Selanjutnya, jika pada anak, maka akan menimbulkan trauma yang mendalam, juga dapat mengalami gangguan yang dinamakan psikopat. Jadi jika anak itu dipertontonkan dengan suatu kekerasan kayak gitu, dilihatkan suatu kekerasan atau mengalami suatu kekerasan, maka itu akan berakibat buruk bagi mentalnya dan lebih permanen daripada orang dewasa kayak gitu. Dan kemungkinan terburuk, maka anak itu misalnya bisa menjadi seorang psikopat kayak gitu, karena dia menyaksikan dari kecil tentang kekerasan. Nah, dosa besar selanjutnya yang akan kita bahas yaitu liwat. Nah, liwat ini bukan berasal dari bahasa Arab loh, tapi berasal dari kata lut, karena ini berkaitan dengan perbuatannya kaum Nabi Lut dulu. Nah, ini termasuk kata ajam, asing atau non Arab. Nah, liwat ini kalau bahasa kita namanya homoseksual atau persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Biasa juga disebut sodomi. Nah, sodomi ini berasal dari umat Nabi Lut yang bertinggal di kota Sodom, kaum Sodom. Jadi makanya dia makan sodomi. Nah, liwat itu penamaannya dinisbatkan pada kaum Nabi Lut. Tadi kan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Nah, dasar hukumnya apa? Ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80, Quran Surat Al-A'raf ayat 81, Quran Surat Al-A'raf ayat 33, Quran Surat Al-Anbiya ayat 74, dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 sampai 31. Nah, tiap-tiap ayat tadi kalian bisa cari sendiri dan baca. Jangan lupa dibaca ya. Kalau misalnya kalian baca, nanti kalian bisa lebih ingat lagi. Nah, di sini Ibu akan bacakan satu ayat saja, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, selanjutnya yaitu tentang dampak negatif liwat. Liwat ini memiliki banyak banget dampak negatif, tapi di sini akan dijelaskan 4. Nah, yang pertama jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kodratnya kan manusia itu berpasang-pasangan antara perempuan dengan laki-laki. Ya kalau laki-laki dengan laki-laki itu menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdosa gitu. Selanjutnya dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81 gitu. Nah, daya rusak liwat itu lebih besar loh daripada zina. Kalau zina itu kan merusak nasab, merusak keharmonisan keluarga gitu. Tapi kalau liwat itu merusak keberlangsungan spesies manusia gitu. Karena kalau misalnya laki-laki dengan perempuan gitu kan ya meneruskan keturunan. Ya kalau misalnya laki-laki dan laki-laki jadinya apa? Kan nggak jadi apa-apa gitu. Selanjutnya Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut
ayat 30-31. Bisa dicek ya Al-Qur'annya, jangan lupa dicek, dibaca. Kenapa disebut sebagai kaum perusak? Karena ini merusak tatanan masyarakat, ya merusak juga keberlangsungan spesies manusia tadi, dan disebut sebagai orang yang zolim, zolim terhadap dirinya sendiri, juga zolim terhadap orang lain gitu. Nah, dosa selanjutnya yaitu LGBT. Ini nggak jauh beda dari liwat tadi. LGBT itu banyak jenisnya. Salah satunya ya liwat tadi. Nah, LGBT ini ada gambar bendera pelangi. Bendera pelangi ini adalah simbolnya LGBT ya. Jadi hati-hati kalau misalnya menggunakan simbol-simbol pelangi gitu. Karena meskipun cuma simbol, itu kan menggambarkan identitas suatu kaum gitu. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia akan menjadi bagian dari kaum itu gitu kan. Nah, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ini merupakan perilaku seks menyimpang bertentangan dengan hukum Islam dan menyalahi fitrah manusia. Fitrah manusia dan hukum Islam itu gimana sih? Ya manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan gitu kan, menikah. Dan ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 disebutkan mengenai perbuatan LGBT ini. Nah, kalau misalnya lesbian, itu kan perempuan dengan perempuan. Kalau gay ya laki-laki dengan laki-laki, homoseksual atau liwat tadi. Dan biseksual itu bisa laki-laki, bisa ke perempuan. Sedangkan transgender itu mengubah kelaminnya. Dan semua perbuatan ini adalah haram dan dosa besar. Nah, pengertian LGBT secara lebih lengkapnya tadi sudah disinggung sedikit ya. Ya, kalau lesbian perempuan dengan perempuan, gay laki-laki dengan laki-laki, kalau biseksual tuh bisa dua-duanya, laki-laki bisa, ke perempuan bisa, kayak gitu. Sedangkan transgender itu memiliki gender berbeda dengan yang seharusnya gitu. Laki-laki merubah dirinya menjadi perempuan, perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki. Itu merubah kodrat gitu. Merubah takdir Allah. Itu haram, dosa. Nah, dalam khasanah Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT. Jadi istilah lesbianisme dalam istilah Islam atau Arabnya itu disebut dengan sihak. Kalau gay itu disebut dengan liwat, tadi sudah dibahas. Kalau biseksual itu kan bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki gitu kan. Ya kalau sama-sama perempuan itu dinamakan sihak, kalau sama-sama laki-laki itu dinamakan liwat. Kalau transgender sendiri, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan banci atau tomboy. Kalau istilah Arabnya tahanus atau tarajul. Ini menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Sebenarnya transgender ini kan merubah gender ya. Kalau banci atau tomboy itu masih ke menyerupai gitu. Dan dandannya menyerupai. Misalnya laki-laki kayak cewek itu disebut banci. Kalau perempuan kayak laki-laki disebut tomboy. Nah, menyerupai saja itu tidak boleh dalam Islam. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Menyerupai misalnya perempuan, kita dan kayak laki-laki aja nggak boleh, laki-laki dan kayak perempuan aja nggak boleh, apalagi sampai merubah gendernya gitu. Itu tambah-tambah lagi dosanya gitu kan. Nah, dasar keharaman LGBT sendiri ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, An-Nisa ayat 119 dan Quran surat Al-A'raf ayat 33. Nanti Ibu akan bacakan dua ayat saja, kita baca bareng-bareng. Nah, yang pertama Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Ayo kita baca bareng-bareng supaya sama-sama lebih ingat gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mereka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi, kita harus menjaga kemaluan kita kecuali kepada pasangan kita. Ya kalau perempuan pasangannya itu laki-laki setelah menikah gitu kan. Kalau laki-laki dengan perempuan setelah menikah. Kalau di luar itu misalnya dilampiaskan dengan sama-sama perempuan gitu, dilampiaskan dengan sama-sama laki-laki itu haram. Sama binatang juga nggak boleh gitu kan.
Dan untuk dasar landasan yang kedua pelarangan LGBT ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119. Untuk ayatnya kalian baca sendiri ya. Ibu akan bacakan artinya dan jelaskan sedikit saja. Artinya, dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Nah, ayat ini berkaitan dengan pelarangan transgender. Transgender ini kan mengubah ciptaan Allah. Jadi mengubah ciptaan Allah itu hukumnya haram. Landasannya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119. Nah, adapun dampak negatif LGBT ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini akan dijelaskan tiga secara garis besar. Yang pertama jelas pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibinasakannya kaum Sodom atau kaum Nabi Lut yang telah mempraktikkan liwat atau homoseksual gitu. Selanjutnya LGBT menimbulkan penyakit dan penyakit yang paling umum terjadi bagi pelaku LGBT adalah HIV atau AIDS, di mana kita tahu bahwa penyakit ini belum ada nih penawarnya atau obatnya gitu. Nah, ditemukan bahwa wanita yang transgender itu memiliki resiko 34 kali lebih besar loh daripada wanita biasa untuk terserang HIV atau AIDS. Nah, sedangkan penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka melakukan screening gay atau pemeriksaan terhadap kaum gay, ditemukan bahwa pelaku gay di atas usia 13 tahun itu ditemukan 81%-nya telah terinfeksi, telah terdiagnosis HIV, dan 55% diantaranya itu terdiagnosis AIDS. Segitu bahayanya loh LGBT ini. Dan bukan hanya penyakit jasmani saja, tapi juga kejiwaan pelaku LGBT itu akan terganggu. Pelaku LGBT dinilai terutama untuk yang orientasi seksualnya terganggu ya, misalnya lebih suka ke sesama jenis gitu kan. Nah, itu mereka memiliki kejiwaan yang apa? Terganggu daripada normal gitu orientasi seksualnya. Dinilai lebih posesif daripada pasangan pada umumnya gitu, pasangan normal. Nah, selain itu, LGBT itu juga akan merusak tata kehidupan sosial. Jelas, dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina gitu. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yaitu meminum khamr. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian khamr. Mungkin adik-adik semua udah pernah dengar ya atau tahu tentang khamr. Kalau secara bahasa nih, khamr artinya menghalangi dan menutupi. Mengapa disebut khamr? Karena ia tuh dapat menyelubungi, menghalangi atau menutupi akal. Nah, khamr kalau secara syar'i itu diartikan sebagai minuman atau segala sesuatu yang sifatnya memabukkan, membuat memabukkan gitu. Nah, di poin 3 disebutkan, khamr tidak hanya dari anggur, tapi sesuatu yang memabukkan, entah itu berbentuk makanan, entah itu cairan yang disuntik, tablet, atau dihisap gitu, tapi yang memabukkan itu disebut sebagai khamr. Dan mengonsumsi khamr itu hukumnya haram gitu, karena ia sifatnya memabukkan. Loh, gimana kalau misalnya kita minum khamr tapi tidak sampai mabuk, Bu? Hukumnya gimana? Ayo, boleh dicari tahu nih. Yang keempat, Surat Al-Maidah ayat 90 ini sebagai dasar larangan meminum khamr. Nah, ayo kita baca bareng-bareng Quran Surat Al-Maidah ayat 90 supaya kita semua lebih ingat gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi jelas ya, meminum khamr, meminum minuman keras itu adalah perbuatan setan dan berdosa untuk mengikuti perbuatan setan gitu. Nah, adapun dampak mengkonsumsi khamr ini banyak banget dampak negatifnya. Yang pertama jelas berdosa ya, karena telah melanggar larangan agama, melanggar apa yang ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Minum khamr juga akan memicu perbuatan jahat lainnya gitu, karena
meminum khamr itu kan menyebabkan mabuk ya, memabukkan kayak gitu, sehingga pikirannya tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan benar, maka akan memicu perbuatan jahat lainnya, misalnya zina, kayak gitu yang paling umum ya setelah minum khamr. Kemudian bisa saja sampai membunuh gitu, mencuri gitu, menyakiti orang lain gitu kan. Selanjutnya menimbulkan gangguan mental organik atau biasa disingkat dengan GMO. Apa sih itu GMO? Yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku gitu. Karena mengkonsumsi khamr itu merusak akal, merusak pikiran gitu. Jadi berpikirnya, gangguan fungsi berpikirnya akan terganggu. Selanjutnya mendapat sanksi, bukan hanya sanksi agama loh, tapi juga sanksi secara hukum. Kalau ingin tahu, ini ada dalam KUHP pasal 356, 537, 538, dan 539. Kalau mau dibaca, monggo silakan. Di buku Akidah Akhlak juga ada. Ibu tidak perlu menjelaskan di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah menonton acara 86, di situ biasanya ada sidak apa yang meminum khamr itu kan mendapat sanksi gitu dari kepolisian. Selanjutnya, orang yang meminum khamr itu terlarang melaksanakan ibadah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43, ayo dibuka Al-Qurannya, itu dijelaskan kalau kita jangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, kayak gitu. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau orang yang meminum khamr itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, gitu. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kalian terjerumus dan mengkonsumsi khamr. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku homer. Yang pertama yaitu meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Semakin banyak ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk minum homer gitu. Kita juga harus memperbaiki sholatnya kita nih, karena sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, kalau sholat kita baik, sholat kita benar, maka kita akan terhindar dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang keji gitu, termasuk minum homer ini. Selanjutnya kita harus meyakini dengan benar gitu, benar-benar meyakini bahwa mengkonsumsi khamr itu dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan akan diancam masuk neraka. Jadi kalau misalnya kita benar-benar yakin kalau misalnya minum khamr akan masuk neraka, akan mendapatkan dosa gitu kan, kita akan takut, mendekatinya aja akan takut gitu. Selanjutnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi khamr tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Gitu. Khamr tuh apa sih bagusnya? Nggak ada, malah banyak dampak negatifnya gitu kan. Banyaklah mudorotnya daripada manfaatnya si khamr ini. Selanjutnya, meningkatkan kualitas akhlak. Semakin kita berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas akhlak, maka kita akan terhindar gitu dari perilaku minum khamr. Selanjutnya, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Semakin kita wawasan ilmunya bagus, semakin kita meningkatkan kreativitas diri, maka kita akan menyadari betapa khamr ini tidak baik gitu. Selanjutnya menghindar dari lingkungan yang tidak baik, karena lingkungan itu memiliki impact, dampak yang sangat besar bagi seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan buruk, maka kemungkinan besar dia akan terbawa gitu. Seseorang yang tinggal di lingkungan baik, maka dia juga akan baik gitu kan. Apalagi pertemanan gitu, itu harus benar-benar dipilih gitu, diseleksi sehingga pengaruhnya ke kita itu baik gitu. Segala larangan atau perintah dalam agama Islam itu pasti ada hikmahnya. Adapun hikmah larangan perilaku minum khamr sendiri, yang pertama, masyarakat akan terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang kedua, menjaga hati agar tetap takwa kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Yang ketiga, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Selanjutnya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang judi. Judi ini banyak banget bentuknya dan mungkin kita pernah loh melakukannya tanpa kita sadarin. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih pertama, apa sih yang dinamakan judi itu sebenarnya? Judi kalau dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya disebut dengan maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Nah, dasar larangannya itu sama dengan minum khamr tadi, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, kita juga akan cari tahu nih unsur-unsur judi. Jadi kita tahu, ini tuh
dikategorikan sebagai judi nggak sih? Perbuatan ini judi nggak sih? Gitu. Kita nanti akan belajar setelah ini. Nah, dari pengertian judi tadi, bisa kita ambil kesimpulan mengenai unsur-unsur judi. Suatu kegiatan atau perbuatan bisa dikategorikan sebagai judi apabila mengandung unsur-unsur ini. Yang pertama yaitu permainan, karena pada hakikatnya judi adalah suatu permainan yang sifatnya melalaikan. Misalnya nih yang paling umum kita temukan, paling umum kita saksikan, atau bahkan mungkin adik-adik pernah nih ngelakuinnya. Ada main kartu remi, main dadu, main domino. Nah, itu termasuk dalam permainan yang dikategorikan sebagai judi. Selanjutnya itu ada untung-untungan. Maksudnya gimana? Kita nggak tahu nanti siapa yang bakal menang. Kita nggak tahu nanti kita dapatnya berapa. Misalnya main dadu kan kita koncangan. Dan kita nggak tahu itu dapatnya berapa kita akan dapat. Nah, ini termasuk untung-untungan. Yang selanjutnya itu ada taruhan. Biasanya uang nih. Tapi bahkan sekecil apapun bentuk taruhannya, misalnya kita taruhan satu pisang goreng, satu permen aja itu bisa dikatakan sebagai taruhan. Misalnya nih kita nonton bola nih yang cowok-cowok. Taruhan, aku dukung ini, aku dukung itu gitu. Nanti kalau aku menang, kamu traktir aku. Nah, itu sudah termasuk ke dalam judi, ada taruhannya gitu ya. Nah, adapun dampak negatif dari perilaku judi, yang pertama yaitu bahwa judi termasuk perbuatan rijis atau jijik, perbuatan yang kotor dan tidak baik. Selanjutnya, judi adalah perbuatan setan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, dan mengikuti perbuatan setan itu adalah dosa. Selanjutnya, judi dapat merusak ukhuwah. Kenapa bisa dikatakan merusak ukhuwah? Karena judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Biasanya nih di antara pemain judi. Dan gak jarang juga judi dapat mengakibatkan suatu rumah tangga, hubungan antara suami dan istri ini tidak harmonis, rusak gitu, tidak baik. Dan seperti kita tahu, judi kan adalah suatu kegiatan yang dapat membuat kecanduan. Maunya terus aja. Kalau belum menang, maunya mauin terus karena penasaran, ingin menang. Atau balas dendam karena udah kalah. Dan buat orang yang kayak gini, yang misalnya ekonominya pas-pasan, sering nih ngutang ke orang lain gitu. Dan utangnya bukan yang dibayar, malah tambah terus, malah nambah gitu. Dan ini bisa merusak ukhuwah gitu. Selanjutnya, judi dapat menghilangkan semangat kerja. Karena pikiran orang-orang yang melakukan judi itu judi adalah jalan pintas menuju kaya gitu. Masang lotre, masang nomor gitu. Untung-untungan. Siapa tahu aku menang, siapa tahu aku dapat nih gitu. Terus aja kalau belum dapat rasanya penasaran terus dan ini menghilangkan semangat kerja gitu. Maunya instan dari judi kaya gitu. Padahal enggak. Selanjutnya, melupakan sholat dan zikrullah. Karena seperti kita tahu tadi kan, judi ini adalah permainan yang sifatnya melalaikan untuk bersenang-senang. Jadi orang yang judi biasanya akan melalaikan sholat, lupa sama sholatnya, dan zikrullah itu jarang atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ada pun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku judi. Yang pertama, atau upaya preventifnya ini, upaya pencegahannya, yaitu dari tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemerintah yang harus bekerja sama untuk memberantas perjudian. Misalnya dengan membuat norma atau peraturan, misalnya pelaku judi dikenai sanksi seperti ini, misalnya. Selanjutnya, setiap individu kita-kita ini harus berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Karena pergaulan, teman, lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap diri seorang individu gitu. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang solih, maka kita akan ikut kecipratan gitu solihnya. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang buruk gitu perilakunya, maka kita juga akan ikut kecipratan gitu. Kalau misalnya kita bergaul dengan penjudi, meskipun kita tidak ikut judinya, setidaknya kita akan menonton gitu, menyaksikan gitu, dan menikmati dan itu tetap saja tidak boleh. Selanjutnya, setiap pribadi sadar jika judi adalah perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan harus segera bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, kita harus sadar dan yakin kalau misalnya judi adalah perbuatan setan dan apabila melakukannya maka akan dimasukkan ke dalam neraka gitu kan, mendapatkan dosa. Dan kalau misalnya sudah terjerumus, maka ya harus segera bertaubat dan memperbaiki diri, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Judi ini adalah mencari rezeki dengan jalan yang haram gitu kan, untung-untungan. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus berusaha mencari rezeki dengan jalan yang halal. Selanjutnya yaitu berusaha menunaikan kewajiban dengan istiqomah.
Kalau misalnya kita melakukan ibadah, kewajiban amal solih kita dengan istiqomah, maka kita akan terhindar dari berbagai pelaku yang buruk termasuk judi ini. Nah, adapun hikmah larangan perilaku judi ini yang pertama yaitu melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Tadi sudah disampaikan mengenai dampak negatif dari judi ya kan? Selanjutnya, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau judi ini akan mengakibatkan seseorang kehilangan semangat dalam bekerja. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak menjadikan judi sebagai mata pencahariannya, tidak berjudi gitu, mereka akan bersemangat untuk bekerja mencari nafkah dengan jalan yang halal. Selanjutnya, etos kerja meningkat. Kalau misalnya kita semangat bekerja untuk dengan jalan yang halal, maka etos kerja kita juga akan meningkat. Selanjutnya, yang keempat, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kelima, rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Rezeki yang datang dari jalan haram, termasuk dari judi ini, meskipun dapatnya banyak misalnya, tapi keberkahannya nggak akan dapat. Selanjutnya, tercipta kedamaian, kebahagiaan, dan marwah kehormatan individu dan masyarakat. Kalau misalnya penjudi, di pikiran kalian apa sih? Gitu kan? Kehormatannya udah hilang kan dari telinga orang-orang gitu kan. Kalau misalnya mendengar kata penjudi. Penjudi di mata orang-orang, di mata masyarakat itu kurang baik gitu. Maka kehilangan marwah. Sehingga kalau misalnya tidak berjudi, ada hikmah larangan perilaku judi ini, maka akan tercipta kedamaian, akan tercipta kebahagiaan dan marwah bagi individu juga masyarakat. Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Kritik, saran, dan pertanyaan bisa dikirimkan di kolom komentar. Untuk pembahasan materi menghindari dosa besar, masih akan ada video part 2-nya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.